Lanjut, Bro. Baik, selamat siang semuanya, para peserta yang hebat-hebat ini, sampai begitu banyak mengikuti acara ini. Topik yang akan saya sajikan adalah mengenai etika publikasi ilmiah. Nah, ini mungkin sangat penting kita pahami semua. Jadi, presentasi yang saya siapkan ini mungkin agak panjang, tapi saya siapkan memang supaya Bapak Ibu nanti bisa baca gitu setelah selesai ini, jadi masih bisa mendalam di itu dipelajari. Oke, jadi saya akan mulai dulu dari apa itu namanya? Falsafahnya itu adalah dari definisi atau tugas peneliti itu apa? Maka etika yang dituntut nanti dalam hal pelaksanaan penelitian adalah sesuai dengan ya ini tugas peneliti atau definisi peneliti. Mungkin saya mulai saja bahwa secara internasional peneliti itu didefinisikan sebagai orang yang membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Ini kata kunci pertama yang harus diingat. Orang yang membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Tujuannya adalah untuk memajukan. Kata kunci kedua, harus ada unsur memajukan dari hasil yang diperoleh. Nah, di sini memajukan apa? Yang pertama di ini dulu adalah memajukan ilmu pengetahuannya. Jadi istilahnya menambah ilmu dulu. Atau bisa juga menemukan teknologi. Jadi menemukan teknologi artinya sebelumnya belum pernah kan, jadi menemukan teknologi. Atau yang ketiga, menghasilkan inovasi. Jadi penelitian itu harus selalu punya produk, output. Yaitu tadi bisa memajukan ilmunya, oke, menemukan teknologinya, atau menghasilkan inovasinya. Salah satu dari tiga aspek ini harus ada dalam hasil penelitian seorang peneliti. Baru disebut itu, ya, melakukan penelitiannya dengan baik. Jadi salah satu atau bisa kombinasi dari tiga-tiganya. Ilmunya, teknologinya, atau inovasinya. Lebih hebat lagi kan? Nah ini, aspek ketiga, terakhir ini di dalam definisi penelitian ini bahwa hasil akhir dari penelitian, dari hasil penelitian seseorang peneliti itu adalah memperbaiki kehidupan umat manusia. Jadi apa? Harus ada outputnya, menyelesaikan permasalahan kehidupan umat manusia supaya menjadi lebih baik kan? Jadi itulah sebenarnya nanti yang akan kita lihat di sini. Tadi sudah disampaikan oleh sama Ibu Dian, Ibu Minar juga. Jadi, keunggulan suatu hasil penelitian, apalagi nanti mau dipublikasikan itu, akan terlihat dari perumusan masalahnya. Itu akan muncul di introduction. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dian. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong diingat ini, yang menentukan kualitas penelitian kita itu nanti, selain metode dan segala macam, itu juga adalah permasalahan yang kita pilih itu. Nah ini, karena ini tugas peneliti, itu nanti akan menentukan output penelitiannya, maka carilah permasalahan kalau bisa. Karena kita nanti targetnya akan publikasi kan, supaya diterima di jurnal yang mau kita tuju, maka ya itu tadi Ibu Dian, Ibu Minar udah mengatakan, tonjolkanlah pembahasan atau introduction seperti apa. Nah ini juga nanti harus kita tunjukkan bahwa permasalahan yang kita teliti ini bersifat universal. Itu artinya apa? Ya ilmiah, teknologi atau inovasi sifatnya itu universal, dimanapun. Walaupun penelitiannya kita lakukan di pojok Indonesia, tapi nanti kita publikasikan ke jurnal bereputasi internasional akan diterima kan? Karena apa? Skopnya itu bersifat universal.
Yang kedua adalah masalah yang kita teliti kalau bisa juga urgensinya tinggi. Jadi harus cepat segera diselesaikan, kalau tidak nanti kehidupan umat manusia akan menjadi rusak. Mirip seperti pandemi corona saat ini kan, sangat penting untuk diselesaikan itunya, jadi urgensinya tinggi. Nah inilah kira-kira, jadi saya ulang itunya, kita nanti akan menggunakan ini sebagai patokan etika untuk menilai karya seorang peneliti, sesuai enggak dengan apa etika penelitian yang sudah didefinisikan secara universal. Jadi yang pertama itu adalah bahwa peneliti ya betul-betul dia harus serius kerja, membaktikan diri, serius bekerja, dan yang dicari itu adalah mereka bertugas sebagai pencari kebenaran ilmiah. Ini kata kunci kedua, pertamalah yang kita sebut itu. Pencari kebenaran itu artinya harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Metodenya harus dijaga menggunakan metode yang baik. Pengukurannya juga harus mengikuti kaidah-kaidah keilmuan yang baik. Pelaksanaan sampai pelaporannya harus mengikuti kaidah ini. Pencari kebenaran, tidak boleh berbohong. Nanti akan kita lihat di belakang lebih. Nah, yang kedua adalah harus ada unsur memajukan. Memajukan itu artinya apa? Bergerak dari kondisi saat ini. Jadi harus selalu ada sesuatu yang disumbangkan, ditambahkan oleh penelitian para peneliti pada keadaan yang ada saat ini. Jadi ada memajukan, artinya bergerak menambah sesuatu lebih dari keadaan saat ini. Maka dari tugas ini, novelty-nya, sumbangannya selalu akan dituntut nanti. Kalau penelitian tidak ada sumbangannya, pasti nanti akan ditolak oleh jurnal ilmiahnya karena tidak memenuhi kaidah-kaidah etika kan sebagai peneliti. Nah, memajukan ini artinya apa? Berarti peneliti harus tahu apa yang sudah diketahui sampai saat ini dan apa yang belum. Itu juga nanti akan dituntut di dalam penulisan, termasuk nanti akan terlihat dari kualitas acuan yang dipakai, kelengkapan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun penelitian ini, dalam merancang, sehingga nanti ya itu tadi tujuannya itu nanti akan mencapai ada sesuatu yang baru dihasilkan, kemudian semuanya itu betul-betul punya sumbangan kebaruan dalam mengatasi permasalahan kehidupan umat manusia. Oke, jadi itu nanti Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi apa? Yang harus dipenuhi oleh para peneliti sebagai tanggung jawab, etika lah disebut itu, untuk memenuhi tuntutan sebagai peneliti. Jadi itu tadi, saya ulang, pencari kebenaran. Tidak boleh melakukan pembohongan, mulai dari menulis proposal, melaksanakan penelitian, sampai menulis artikel nanti. Oke, harus ada unsur memajukan, sumbangan. Dan ini yang saya bilang tadi, kalau bisa sumbangannya ini harus berlaku universal. Maksud saya jangan juga nanti ada penelitian kan dilakukan di satu desa gitu. Penelitian ini belum pernah dilakukan di desa ini. Di desa tetangga udah pernah gitu. Jadi ya maksud saya jangan kayak gitu penelitian kita, betul-betul kebaruannya dan urgensinya juga tinggi gitu. Itu harus kita jagain. Dan itu tadi harus ada sumbangannya dan kita lakukan dengan baik semua. Nah ini yang penting, salah satunya itulah yang perlu lagi adalah itu nanti yang menjadi masalah yang mau diatasi, diselesaikan. Tolong Bapak Ibu nanti peneliti-peneliti yang hadir di sini mungkin harus kita hilangkan, menghindari penggunaan kata sangat umum itu terjadi, memecahkan masalah katanya. Nanti setelah penelitian masalahnya tambah banyak, kan dipecah-pecahin kan. Jadi tidak menyelesaikan itu. Sorry, guyonan saja supaya nggak ngantuk ini. Jadi nanti supaya menggunakan itunya, lebih baik kita pakai masalah itu diselesaikan saja.
jangan dipecahkan. Oke, berikutnya saya masuk ke ini. Berdasarkan fakta tadi, maka sasaran penelitian dalam dunia ini secara universal itu adalah meningkatkan pengetahuan manusia yang berkaitan dengan dunia fisik, biologi, sosial yang lebih dari apa yang sudah diketahui pada saat ini. Itu penelitian. Jadi harus ada unsur memajukan, novelty-nya. Kalau sampai nggak ada nanti, pasti tidak akan diterima untuk diregistrasi sebagai suatu sumbangan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian pengetahuan individu, ini artinya kita peneliti kan, mulai bikin proposal kan istilahnya di otak kita sendiri kan, ini ada muncul, ini ada pemikiran ini, kita tulis proposalnya, kita lakukan penelitiannya. Nah ini, pengetahuan individu ini akan memasuki domain ilmu pengetahuan hanya setelah ilmu tersebut disampaikan ke publik. Bapak Ibu sekalian, tolong, dari situlah kata publikasi yang sangat terkenal itu datang. Jadi, menyampaikan hasil penelitian kita, pemikiran kita, yang kita mulai kembangkan secara individu kan itu. Paling yang kalau mahasiswa pasca mungkin yang memeriksa nanti pembimbingnya, kalau proposal mungkin ya ini reviewer, tapi itu masih di dalam ranah individu pemikiran kita. Maka untuk bisa masuk ke ini, maksud saya tanggung jawab peneliti supaya bisa dievaluasi oleh banyak orang, maka peneliti harus menyampaikan hasil pemikiran dan penelitiannya itu ke ranah publik. Yaitulah tuntutan yang sangat populer sampai saat ini kan, sebenarnya Indonesia aja yang kaget kan, tapi sebenarnya itu dalam menjadi tugas peneliti bahwa dia belum selesai melakukan tugasnya sebagai peneliti, ini yang nomor 3, kalau belum meregistrasikan, mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah bermutu. Oke, ini ininya. Berdasarkan dari itu tadi. Penelitian ilmiah ini, ingat ini, dibangun atas dasar kepercayaan, trust. Jadi ini, kita peneliti sudah dipercaya oleh masyarakat akan menghasilkan hasil-hasil yang penuh dengan kejujuran, terhindar dari perbuatan tercela, maka ini. Makanya kita baca jurnal ilmiah, artikel kan, kita nggak ragu kan akan data itu kan, karena kita udah percaya bahwa para peneliti itu melakukannya dengan sangat hati-hati, dengan sangat cermat, menjaga kebenaran. Jadi itu harus Oke? Jadi dibangun atas dasar kepercayaan. Kita udah percaya mereka itu akan mengerjakan dengan baik, sehingga kita nggak perlu cari-cari itunya kan, langsung aja kita pakai hasilnya itu yang terbit di jurnal, kita pakai sebagai acuan. Oke, nah ini juga ilmuwan lain membaca tulisan yang terbit di jurnal itu sudah tidak ini lagi, artinya sudah yakin bahwa itu benar adanya. Jadi nggak perlu, yang saya bilang tadi, nggak perlu diragukan, kecuali memang ada muncul indikasi itu. Masyarakat percaya bahwa penelitian merefleksikan usaha yang jujur. Ini terkait dengan etika tadi ya, yang dilakukan oleh ilmuwan untuk menjelaskan fenomena alam atau untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah ini tolong Bapak Ibu nanti yang harus kita jaga dari segi etika, bahwa kita harus bisa menjaga dan dipercaya dalam pelaksanaan penelitian bahwa kita tetap menjunjung tinggi untuk kebenaran. Jadi kita harus mengikuti aturan, kaidah-kaidah supaya kita adalah pencari kebenaran. Jadi tidak diragukan apa yang kita lakukan itu seperti perbuatan tercela. Oke, tadi saya sudah sampaikan juga, jadi Bapak Ibu tolong jangan rewel atau ngomel nanti, wah ini
dibuat aturan-aturan harus publikasi peneliti atau dosen gitu. Itu sudah aturannya dari sejak zaman 1665. Udah tahu belum tahun 1665 Indonesia udah ada belum? Itu pertama sekali didirikan jurnal ilmiah. Tujuannya adalah untuk ada 4 fungsi ini. Dan itu adalah sebagai tuntutan terhadap tugas seorang peneliti. Tadi udah dikatakan kan, seorang peneliti belum selesai melakukan tugasnya sebagai peneliti kalau belum menerbitkan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah. Ini yang ditegakkan oleh negara kita kan akhir-akhir ini. Jadi bukan ngada-ngada, itu memang ya tugas peneliti harus menyampaikan pemikiran hasil penelitiannya itu ke ranah publik dengan meregistrasi atau menerbitkan pada jurnal ilmiah. Nah ini, karena ini targetnya, ini Bapak Ibu sekalian kan hadir ikut acara tertarik segitu banyak kan karena memang rencananya mau publikasi kan pada jurnal kan, supaya lebih mantap itu. Nah, berkala ilmiah adalah bentuk resmi, badan resmi. Ini kan makanya semua yang lain-lain kalau publikasi itu tidak resmi kalau belum pada jurnal ilmiah. Makanya sekarang kan berlomba-lomba semua untuk mencari jurnal kan. Paling yaitu beberapa tahun belakangan itu publikasi Indonesia masih didominasi oleh proceeding. Padahal itu bukan target publikasi yang resmi kan. Target publikasi yang resmi adalah jurnal ilmiah. Bahwa ada seminar ilmiah, itu adalah bagian dari tahapan untuk masuk ke ranah publik. Jadi mungkin sebelum kita publikasi ke jurnal, sebaiknya kita seminar dulu, ikut pada ini, acara seminar yang akan dihadiri oleh para pakar-pakar dunia, sehingga kita nanti masuk di sana, presentasi, kita akan mendapatkan masukan-masukan dari para ahli. Dan demikian, habis seminar ini, baru kita publikasi di jurnal. Jadi sebaiknya memang jangan mau terbit pada proceeding, karena itu bukan bukan resmi untuk penerbitan artikel ilmiah. Jadi kita harus udah abstraknya aja yang nanti muncul di proceedingnya. Kita nanti artikel lengkapnya kita tujukan dan harus kita publikasikan pada jurnal ilmiah. Oke, jadi setuju ya bahwa badan resmi untuk publikasi itu adalah jurnal ilmiah. Proceeding itu sebenarnya bukan badan resmi, tapi sekarang dimanfaatkan gitu supaya banyak ini membantu dan banyak orang yang membutuhkan mungkin jadi terbantu. Tapi secara norma bahwa badan resmi untuk publikasi hasil penelitian, hasil pemikiran itu adalah jurnal ilmiah. Nah, sejak didirikan pada tahun 1665, itu pertama sekali jurnal ilmiah dibuat. Fungsi jurnal itu sampai dari dulu sampai sekarang itu ya 4 ini. Yang pertama tugasnya itu adalah mendaftarkan registrasi hasil karya kecendekiaan seorang peneliti. Itu mendaftarkan itu artinya apa? Supaya mirip seperti apa? Seperti akte kelahiran kalau anak yang baru lahir, objek yang baru muncul. Maka itu sebenarnya hanya mendaftarkan keberadaan objek tersebut. Registrasi. Jadi, tugas jurnal itu adalah mendaftarkan objek yang belum pernah terdaftarkan. Tolong diingat ini nanti. Kalau sampai mendaftarkan lebih dari sekali, itu menyalahi aturan etika. Jadi, itu yang selalu diingatkan. Jangan pernah mempublikasi hasil penelitian Anda berulang-ulang. Itu melanggar etika. Oke, yang kedua, tugas fungsi jurnal ini, itu adalah menjadi sertifikasi. Inilah yang dikejar-kejar oleh para peneliti dan dosen di Indonesia, kan?
mendapatkan sertifikat begitu terbit, itu akan mendapatkan sertifikat pengakuan. Oke, itu kadang-kadang yang dikejar untuk meningkatkan H-index atau syarat-syarat khusus. Sertifikat itu yang menjadi punya nilai sebagai bukti bahwa kita sudah menerbitkan hasil pemikiran penelitian kita di jurnal ilmu. Fungsi ketiga jurnal ini yang harus diemban. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang pengelola jurnal, supaya mengingat bahwa tugas jurnal ilmiah itu adalah menyebarluaskan informasi hasil pemikiran penelitian yang baru diregistrasi itu seluas-luasnya, sehingga informasi itu nanti akan bisa didapatkan oleh para peneliti lain yang membutuhkan informasi terbaru. Itu kan tadi kan selalu harus berada di gugus paling depan perkembangan ilmu. Informasi terbaru itu harus Nah, itulah tugas jurnal. Makanya sekarang ini jurnal-jurnal ilmiah mengusahakan supaya jurnalnya itu atau isi jurnalnya itu bisa atau terindeks di sistem yang lebih luas ininya, distribusinya. Oke? Itulah tujuannya, karena memang tugas jurnal itu tidak hanya kayak dulu dicetak, disimpan di rak, tapi harus isinya itu harus disebarluaskan seluas-luasnya di dunia ini. Makanya sistem online sekarang kan itu menjadi untuk membantu penyebarluasan informasi isi jurnal tersebut. Nah, yang keempat, itu adalah fungsi jurnal itu. Begitu terbit di jurnal Bapak Ibu, tolong diingat, itu akan menjadi arsip-arsip abadi nanti. Arsip-arsip abadi itu artinya apa? Siapa yang pernah masuk ke perpustakaan bisa membuka artikel terbitan 200 tahun yang lalu. Itu kan karena sistem pengarsipan itu dipatuhi kan. Jadi memang itu akan menjadi arsip. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, Bapak Ibu sekalian, tolong diingat nanti. Jangan hanya memikirkan menginginkan sertifikat untuk naik pangkat atau ini. Tapi ingat nanti, karena ini akan disebarluaskan kemana-mana nanti oleh jurnal yang kita tuju, dan juga akan menjadi arsip itu. Maka jangan sampai nanti Bapak Ibu di dalam karya ilmiahnya, artikel yang hasil pemikiran atau hasil penelitiannya itu mengandung perbuatan tercela yang melanggar etika. Artinya, kalau sampai naskah Bapak Ibu nanti yang sudah terbit itu mengandung perbuatan-perbuatan tercela menyimpang dari etika, maka itu nanti akan terarsipkan. Mungkin sekarang tidak terlihat, tapi mungkin jangan-jangan 5 tahun yang akan datang akan bisa dilihat orang itu kan. Itu bisa memalukan kita. Artinya jangan sampai kita mengarsipkan perbuatan tercela dalam karya-karya kita yang diterbitkan di jurnal itu. Karena itu nanti menjadi arsip-arsip abadi. Oke? Jadi tolong dijaga ini. Jadi artikel kita yang udah diterbitkan itu harusnya dibersihkan dari tadi, karena itu adalah hasil karya seorang peneliti pencari kebenaran, maka itu harus dijaga supaya tidak mengandung perbuatan tercela. Jadi kita jangan sampai mengarsipkan hal-hal buruk pada karya kita itu nanti. Itu akan mencemarkan nama baik kita, lembaga kita, dan mungkin kalau tingkat internasional bangsa dan negara kita. Nah, ini berkaitan dengan ini tadi Bapak Ibu sekalian, karena kita nanti tujuannya adalah untuk publikasi, maka naskah Bapak Ibu nanti itu akan ditulis, dikirim ke jurnalnya, itu nanti akan direview oleh para mitra bebestari sama editor. Nah, tugas mereka itu, kalau mereka adalah pengelola jurnal yang baik, mereka itu akan saya akan katakan, para dewan redaksi dan mitra bebestari suatu jurnal ilmiah harus bekerja keras supaya mereka tidak meregistrasi, itu tadi fungsi jurnal, mensertifikasi, mendiseminasikan, serta mengarsipkan
karya-karya yang mengandung perbuatan tercela. Maka mereka akan selektif sekali. Bahkan nanti akan mereka berpedoman pada apa? Tugas seorang peneliti tadi kan, memajukan, pencari kebenaran. Harus ada apa masalah yang mau diselesaikan kan? Harus jelas masalahnya itu ada ini. Nah ini, mereka nanti akan memelototi itu semua. Bahkan nanti akan pustaka acuannya itu akan dipelototi juga. Ini tidak komprehensif, ini pustaka acuan, ketinggalan zaman. Berarti apa? Hasil yang didapatkan, rumusan masalah yang dibuat itu mungkin kan belum update itu kan? Menurut apa? Bukan mengikuti ini. Orang lain sudah ada melakukan ini gitu, tapi dibilang belum ada gitu kan? Dicek gitu kan? Wah, udah banyak penelitian tentang ini. Gitu. Itu artinya apa? Penelitinya kan tidak memutakhirkan informasinya kan? Kan harus tahu kan apa yang sudah dilakukan sampai saat ini, apa yang belum. Harus jelas, supaya jelas sumbangannya. Yang kedua, para dewan redaksi dan mitra bestari jurnal harus mereview dan memeriksa karya yang akan diregistrasi, sehingga karya tersebut harus jelas sumbangannya. Karena itu tadi kan, tugas peneliti itu adalah memajukan ilmu, teknologi, atau inovasi. Nah ini harus dipelototi nanti. Itu nanti akan terlihat dari pustaka acuan. Bapak Ibu jangan sampai terkesan nanti diperiksa sama reviewer, banyak pustaka acuan yang relevan dengan tulisan Bapak, tapi nggak diacu. Itu artinya Bapak Ibu kan tidak mengumpulkan informasi terbaru dan mutakhir tentang topik itu. Jadi Bapak Ibu tidak berada di gugus paling depan perkembangan ilmu teknologi yang diteliti. Ini harus dijaga. Itu nanti akan tercermin dari kemutakhiran dan kelengkapan pustaka acuan yang dipakai dalam penulisan artikel. Yang ketiga, para dewan redaksi dan mitra bestari harus mereview, memeriksa karya yang akan diregistrasi sehingga karya tersebut tidak mengandung unsur perbuatan tercela. Ini nanti akan kita lihat di belakang. Dalam publikasi ilmiah itu yang paling populer itu adalah apa? Dalam penelitian. Tidak, ini ada unsur fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Bapak Ibu mungkin yang paling populer dengarnya adalah apa? Plagiarisme kan? Tapi masih ada aspek lain. Ini terutama nanti berkaitan dengan terutama dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan naskah. Itu adalah fabrikasi. Nah, teman-teman dari Jawa Barat mungkin susah mengatakan fabrikasi. Jadi fabrikasi gitu, jadi pabrik gitu. Apa itu fabrikasi? Mungkin udah banyak yang tahu, tapi ini adalah perbuatan tercela pertama dan yang mungkin banyak ditemukan itu adalah ngarang data. Sorry, saya bukan memberi inspirasi untuk Anda sekalian supaya diikuti ya, tapi ini adalah supaya dihindarkan. Ngarang data, proposalnya bagus, lengkap gitu, lolos seleksi. Tapi setelah dananya disetujui, keluar anggarannya, penelitiannya tidak dilakukan sesuai dengan apa yang ditulis di sana. Datanya 3 menit lagi, 3 menit lagi. Wah, bahaya ini udah. Fabrikasi, falsifikasi. Nah ini kira-kira perbuatan tercela yang harus dihindari. Fabrikasi itu adalah ngarang-ngarang data. Falsifikasi itu adalah mengubah-ubah data supaya hasilnya sesuai dengan kemauan. Nah ini harus diperiksa nanti oleh sama dewan redaksi semua supaya ya itu tadi bahwa hasil peneliti ini harus sesuai dengan kualitas dan ya identitas seorang peneliti itu. Jadi harus terhindar dari pembuatan pembohongan, artinya kelalaian dan segala macam, itu perbuatan tercela. Jadi harus benar-benar bahwa ini adalah pencarian kebenaran. Nah ini tolong dibaca nanti ada di sini semua. Nah yang kedua yang banyak itu adalah plagiasi. Ini tolong terutama dalam penulisan artikel ilmiah nanti, Bapak Ibu sekalian tadi sudah disinggung oleh Ibu Suminar sama Ibu Dian juga.
supaya dalam menulis itu jangan suka memindahkan tulisan orang dari artikel yang kita baca itu ke tulisan kita. Bahkan suka dibuat lagi kan, menurut si Anu gitu. Pada tulisan ini gitu, nama tulisannya malah ditulis gitu panjang sekali, mengatakan bahwa gitu, ya hasilnya sedikit sekali, tapi ininya kan menjadi ini. Nah, lebih baik kita merangkum isi hasil penelitiannya, idenya, kemudian kita tulis dalam bahasa kita. Nah, tolong diingat, plagiat ini yang sering ditemukan, apalagi nanti Bapak Ibu kalau mau publikasi ke jurnal apa yang bagus, pasti nanti diminta atau dicek itu kemiripan teks di naskah Bapak Ibu itu berapa persen. Kalau sampai lebih dari 15%, itu pasti curiga Bapak Ibu banyak apa itu memindahkan tulisan orang ke tulisan Bapak Ibu, walaupun mungkin disebut di situ itunya pustaka acuannya. Tapi kan sudah tidak normal itu, tidak etis lagi itu kalau sampai segitu banyak kemiripan kata-kata naskah kita itu dengan acuan yang dipakai. Itu artinya kan memindahkan apa yang ditulis oleh penulis aslinya dari tulisannya ke tulisan kita. Itu yang harus dihindari. Yang harus kita lakukan menulis, yang harus kita sedikit lagi, menulis itu adalah rangkailah kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi keseluruhan tulisan kita. Jika menggunakan ide orang lain, sebutkan sumbernya, pustaka acuannya. Oke? Jadi supaya tidak ini. Jika menggunakan pendapat pernyataan orang lain secara langsung, jangan lupa sebutkan sumbernya, tapi harus dikasih tanda kutip untuk mengatakan, bukan saya loh yang merangkai kalimat atau paragraf ini, saya pinjam dari sini. Itu jujur kan? Tapi kalau kita tidak membuat seperti itu, berarti kita mengklaim itu adalah tulisan kita, padahal itu 100% adalah milik orang lain. Oke, saya kira itu aja Bapak Ibu sekalian. Memang saya udah buat ininya. Silakan nanti dibaca dengan lengkap, semua ada di sini untuk memperkaya ini. Secara makro itunya tadi udah saya rangkum di dalam apa yang saya katakan. Intinya, jadi silakan di ini kan. Begitu Pak Hanif, mohon maaf ini banyak